anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi berjumpa dengan Bu Guru Mita di kelas 3B. Nah, pagi hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia dengan judul wujud benda. Namun, sebelum kita memulai pelajaran kita pagi hari ini, seperti biasanya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Berdoa disilakan. Berdoa selesai, terima kasih anak-anak. Nah, pelajaran kita dengan judul wujud benda. Apa saja yang kita pelajari Bu Guru? Kita lihat satu persatu. Yang pertama ada jenis-jenis benda. Ada 3 jenis. Yang pertama benda padat, benda gas, dan benda cair. Nah, kalau pertemuan sebelumnya anak-anak kan sudah kenal dengan benda padat dan benda cair. Nah, hari ini akan bertambah yaitu benda gas. Kita lihat ya, benda padat itu contohnya ada meja seperti gambar yang tertera di dalam ini. Nah, kemudian yang ada kedua tuh benda gas. Benda gas adalah isi dari balon, bukan balonnya ya. Kalau balonnya itu lebih ke benda padat. Sedangkan isi dari balon itu adalah disebut benda gas. Nah, yang ketiga benda cair. Benda cair gambarnya di sini yang ditunjukkan adalah air. Gitu ya. Mari kita lanjutkan. Nah, pertama sekali kita bahas sifat benda padat. Benda padat dapat memiliki sifat bentuk dan ukuran yang selalu tetap. Kemudian benda padat juga memiliki volume yang tetap. Ketika benda padat tersebut dimasukkan ke dalam suatu tempat, bentuknya tidak berubah atau tidak mengikuti bentuk wadah itu. Nah, setelah itu ada juga sifat benda cair. Benda cair selalu mengikuti bentuk wadahnya. Oke, benda cair mengalir ke tempat yang rendah. Yang ketiga, benda cair meresap melalui celah-celah kecil. Bisa ya dibayangkan kalau benda cair itu mengikuti bentuk wadahnya. Silakan anak-anak dicoba juga gelas yang diisi air. Nah, gelasnya itu misal berbentuk lingkaran kecil. Nah, airnya akan seukuran itu juga. Yang kedua, kalau airnya dialirkan dari atas meja misal atau dimiringkan, ya, ditaruh di piring, kemudian piringnya dimiringkan, dituangkan di piring yang miring itu, maka anak-anak bisa lihat kalau air itu akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Nah, yang terakhir, benda cair meresap melalui celah-celah kecil itu, anak-anak punya kan serbet misal atau kain lap. Nah, itu coba didekatkan ke air. Airnya pasti meresap kan? Nah, itu dia termasuk sifat dari benda cair. Gitu ya, kita lihat lagi. Selanjutnya ada sifat benda gas. Yang pertama, bentuknya berubah-ubah. Nah, misal kalian punya balon berbentuk tangan. Pernah ya lihat balon berbentuk tangan? Pasti gasnya akan berbentuk tangan juga, hanya tidak terlihat ya. Jadi bentuknya itu terlihat hanya dalam bentuk balon itu tadi, balon yang sudah ditiup itu. Kemudian kalau misalnya balonnya lingkaran atau bulat, maka gasnya juga akan berbentuk bulat seperti itu. Nah, yang kedua, volumenya berubah-ubah. Ya, volumenya berubah-ubah tergantung berapa banyak tekanan yang diberikan, ya. Yang ketiga, menempati seluruh ruang. Tentu, kalau dia tidak menempati seluruh isi balon itu, maka balonnya tidak akan sempurna, ya. Balonnya pasti masih ada peot-peot sebelah gitu, ya. Tidak sempurna. Yang ketiga, yang keempat, terdapat di segala tempat. Nah, itu dia, karena dia menempati seluruh ruangan, maka otomatis dia ada di segala tempat. Yang terakhir, menekan ke segala arah. Nah, itu dia sifat-sifat dari benda gas. Nah, yang kita lanjutkan lagi, selanjutnya ada laporan hasil pengamatan wujud benda. Nah, untuk dalam menuliskan laporan hasil pengamatan wujud benda, maka kita perlu langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, laporan hasil pengamatan dapat disajikan dalam bentuk bagan. Coba dilihat anak-anak, di sebelah sini ada Bu Guru buatkan contoh bentuk bagan. Bisa dilihat ya, pasti anak-anak sering kan melihat bentuk yang seperti ini, ya kan? Nah, yang paling atas ini biasanya diletakkan judul dari judul bagan itu, misalnya judulnya wujud benda. Nah, di sini dia yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah bagian-bagian dari wujud benda itu, gitu ya. Oke. Nah, yang kedua, bagan merupakan penyajian informasi berbentuk rangka. Nah, Bu Guru sudah sebutkan sebelumnya. Yang ketiga, susunan kalimat di dalam bagan harus benar, tentu, supaya penjelasannya tidak berantakan. Nah, yang keempat, kata-kata yang dipilih harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, ya. Begitu ya anak-anak ya. Kita lanjutkan kembali. Wow, sudah terakhir ternyata. Nah, dengan begini selesai video Bu Guru hari ini. Materinya untuk subtema 1 muatan bahasa Indonesia juga sudah selesai. Bu Guru harap kalian paham dengan video yang Bu Guru kirimkan pagi hari ini. Kalau misalnya masih ada kebingungan, boleh bebas menghubungi Bu Guru lewat WhatsApp yang Bu Guru punya, ya. Akhir kata, Bu Guru ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat ya dimanapun kita berada. Oke, salam sehat, salam DigiTM.
Bye-bye.